satu atau dua gitu, atau perusahaan yang ketiga gitu ya. Nah, masing-masing terkait terpulang pada modal dan keberanian kita. Oke. Oke, saya lanjut ya. Halo, masih di saluran yang sama. Oke, kita masih punya waktu 1 jam lagi. Ya. Nanti hari Minggu ya. Hari Minggu kita ketemu di mana? Di TMS ya. Ya, di apa? Di TTM kelas online ya. Yang belum mengumpulkan tugas, mohon maaf, yang belum mengumpulkan tugas, secepatnya ya, sebelum malam minggu ya, sebelum malam minggu. Kalau lewat malam minggu saya tidak terima. Oke. Oke, saya sudah siap, saya sudah buat tabelnya gitu. Siapa yang paling dulu, siapa yang paling lambat ya. Yang paling dulu insya Allah dapat hadiah. Yang terlebih dahulu ngirim tugas dapat hadiah, apa namanya, cenderamata ya, cenderamata dari apa, dari Korea. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, yang kita mau bahas ini mengenai mengelola bisnis melalui manajemen yang efektif. Nah, ini ada 5 sub pokok bahasan. Oke, jadi berbahagialah yang ngumpulin pertama kali. Siapa yang ngirim pertama kali, kita tunggu besok. Jadi yang pertama kali ada di email saya, itulah yang pertama. Oke. Jadi pertama ya, penetapan bisnis goal, tujuan bisnis dan perumusan strategi. Terakhir juga dapat nanti ya, paling akhir banget. Oke, saya lanjutkan. Jadi tidak menyesal, yang ngirim pertama tidak menyesal, berbahagia. Oke. Penetapan bisnis goal dan perumusan strategi, proses manajemen tingkatan. Oke. I'm sorry, Ruby. Di luar. Saya keluar dulu, Bu. Sini. Halo. Masih dengar? Masih ya? Iya. Saya pindah lokasi ini. Masih pindah lokasi karena ada teman yang masih belajar di dalam. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini beberapa pendapat gitu ya dari Gripen dan Ebert. Ya. Jadi kenapa harus ada tujuan gitu ya? Ya. Yang pertama itu menurut si Gripen dan Ebert, tujuan dapat memberi arah dan panduan bagi para karyawan di semua tingkatan manajemen. Ya, jadi kemudian yang kedua,
penentuan tujuan dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, penentuan tujuan dapat membentuk perusahaan ya untuk menentukan budaya perusahaan. Penentuan tujuan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja. Nah, ini menarik gitu ya. Ini juga sebenarnya aplikasinya dapat diterapkan di keseharian kita gitu ya. Nah, yang pertama misalkan begini, kenapa Anda harus kuliah? Ya. Terus kuliahnya harus di mana gitu ya. Kemudian dari sebanyak pilihan tempat kuliah, maka misalkan yang paling memungkinkan adalah di universitas terbuka gitu. Karena apa? Karena kita tidak setiap hari bisa keluar. Nah, ini juga nih. Sumber dayanya akhirnya kita manfaatkan di situ. Kita hanya bisa keluar di malam. Nah, jadi maksudnya keluar di malam itu bisa beraktivitas gitu ya. Nah, aktivitas di malam itu yang paling memungkinkan adalah online gitu ya. Karena kalau kuliah malam di atas jam 9 itu tidak ada gitu. Nah, akhirnya aktivitas online tiap malam itu jadi budaya kita. Jadi ingat, kata budaya itu berasal dari hasil budidaya manusia. Jadi tiap malam kita online itu merupakan hasil kebiasaan kita. Nah, hasil kebiasaan itu jadi budaya kita gitu ya. Nah, kemudian endingnya apa? Evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja itu dilakukan kapan gitu ya? Pada saat akhir. Ya. Pada saat akhir kita beraktivitas kuliah. Nah, kalau di perusahaan apa evaluasi kinerja itu? Misalkan targetnya 100, ternyata hanya 80. Atau ketika lebih misalkan 120, maka dari guidance yang pertama itu kita dapat ketahui kita ini rugi atau untung. Halo, volumenya kecilan ya? Saya perbesar dulu ya volumenya nih. Padahal tidak ya. Oke, masih normal ya. Oke, saya lanjut. Berarti tadi di Mbak siapa tuh yang kekecilan ya? Oke, Mbak Suyati kekecilan volumenya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis tujuan ya. Jenis-jenis tujuan itu yang pertama ada visi, ada misi. Nah, visi sekali lagi ini kita ulang lagi. Pernyataan yang menjelaskan apa yang dicapai suatu organisasi dalam jangka panjang. Ya. Mau jadi apa kita nanti gitu ya. Mau jadi apa kita nanti 10 tahun lagi ya. Setelah tidak di Taiwan misalkan. Nah, misalkan ada yang mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi pebisnis 10 tahun lagi gitu ya. Nah, atau mau jadi PNS ya, why not gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, kemudian misinya itu bagaimana meraih visi tersebut gitu ya. Nah, ya kalau mau menjadi dosen, guru, PNS, maka paling dekat adalah kuliah dulu sekarang gitu ya. Kuliah dulu sekarang. Kalau mau jadi pebisnis ya mulai sekarang gitu loh. Mulai sekarang sudah menjalankan bisnis sendiri gitu. Nah, kemudian ini kita sering terhalang di sini nih. Ya. Kalau perusahaan umumnya memiliki tujuan jangka panjang, long term ya, 5 tahun, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Nah, kita juga sebagai sebagai orang yang punya mimpi 10 tahun ke depan tuh mau jadi apa gitu ya. Kita juga harus buat step-stepnya gitu ya. 4 tahun misalkan selesai S1 di UT ya. Tahun kedua 2 tahun lagi lanjut S2-nya gitu ya. Jadi ada step-stepnya yang kita mau capai. Ya, tujuan jangka pendeknya ngapain? Ya, setiap semester kuliah gitu ya. Nah, itu.
cara-cara mudah untuk membuat eh, tujuan perusahaan. Oke. Nah, nah ini saya lihat nih. Nah, ini langkah-langkah dalam langkah-langkah penyusunan strategi perusahaan. Ini ada di tempat kita, ada di modul kita. Nah, tadi kita tujuan strategik, menetapkan tujuan strategik ini, tujuan strategiknya mau ngapain sih gitu. Ya, mau ngapain saja gitu. Sekarang kita inventarisir tadi ya. Kita inventarisir apa tujuan kita nanti. Jadi kan awalnya tadi dari visi, kemudian diterjemahkan dalam misi diterjemahkan lagi dalam tujuan per tahun, 5 tahun ya, jangka panjang, menengah, pendek gitu ya. Nah kemarin Anda sudah membuat semacam analisis ya, analisis diri Anda masing-masing gitu ya. Analisis kalau di sini analisis organisasi, analisis lingkungan bisnis Anda sudah membuat kemarin itu. Nah kemudian yang ketiga di sini adalah kita semacam mencocokkan gitu ya. Ya, organisasi dengan lingkungannya, mencocokkan diri kita ya dengan aktivitas yang memang bisa gitu ya. Aktivitas yang memang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira sudah ketemu kecocokan, maka dibuat ya formulanya gitu ya. Dibuat formulanya. Nah, ini silahkan dibaca lagi di modul ya, gambar ini dilihat. Tapi inilah yang umumnya dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, lanjutannya ini ada strategi hierarki perencanaan itu ya, di perusahaan itu ada strategic plan, tactical plan, operational plan. Nah ini masing-masing punya ya, masing-masing punya pengertian yang berbeda ya. Nah ini sifatnya strategis, mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya ya, prioritas perusahaan dan langkah-langkah dilakukan untuk mencapai strategic goal. Nah ini biasanya dilakukan di RUPS ya, di rapat umum pemegang saham. Nah ini, jadi umumnya ini yang melakukan adalah level-level direktur dan komisaris ya. Nah yang kedua ini dilakukan oleh level-level menengah, manajer ya, manajer. Nah, manajer atau grand manager sebutannya atau apa, tergantung perusahaannya ya, manajer tingkat menengah ke atas ya. Nah ini yang menerjemahkan operasional ditentukan oleh manajer tingkat menengah dan ke bawah. Nah ini mulai dari manajer penyelia, manajer produksi ya, mandor ya, kemudian sampai kepada paling level bawah gitu ya. Berapa yang akan dibuat, berapa yang akan di stok gitu ya. Nah ini yang menarik ini di sini nih. Seorang manajer, ya, seorang director, level director, ini harus bisa memahami kontingen, ya, harus bisa melakukan manajemen krisis. Kenapa tadi? Karena tidak setiap bisnis atau setiap bisnis itu punya tidak selamanya bisnis itu berjalan lancar gitu ya. Nah, maka harus ada alternatif lain gitu ya. Nah, kita pun sama. Ketika kita mengelola bisnis kita, itu harus buat perencanaan. Nah, inilah yang disebut contingency, ya, contingency plan, ya. Nah, ini nih yang paling akhir saya contohkan. Ini ada namanya crisis management. Nah, masih ingat ya
tsunami Aceh ya. Nah, hampir sebagian Aceh ya itu misalkan luluh lantah. Nah, tapi seorang manajer atau seorang director yang tetap akan melanjutkan bisnisnya gitu ya, itu harus bisa pindah gitu. Ketika misalkan satu tempat itu dilanda tsunami, maka dia harus bisa memindahkan, mengalokasikan secepat mungkin bisnisnya ke tempat lain gitu ya. Karena memang banyak harus dilakukan, bisnis harus tetap jalan walaupun terjadi force major gitu ya ke tempat lain, sehingga si director atau manajernya gitu ya harus pandai melihat peluang maupun tantangan yang ada. Nah, ini proses manajemen. Ini mungkin ini lebih dalamnya dibahas di pengantar ilmu manajemen ya, di materi kuliah manajemen. Ya, saya hanya akan membahas bahwa umumnya gitu ya, kita sering menyebutnya ini POAC ya, planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, manajemen itu tidak lepas dari 4 unsur tadi ya. Merencanakan ya, mengorganisasikan ya, kemudian acting, mengarahkan, melakukan, sama kontrol gitu. Kalau tidak ada proses kontrol ya tidak akan berjalan gitu ya, tidak akan berjalan dengan baik. Usaha sudah diberikan tadi, ada tujuan, ada panduannya gitu, tapi tidak jalan, tidak ada yang mau mengontrol, jalannya tidak akan baik gitu ya. Nah, aktivitas kontrolnya dari mana gitu. Biasanya kalau di laporan keuangan itu ada audit ya, audit audit bulanan atau audit tahunan. Nah, itu dibandingkan gitu ya. Kalau tahun pertama dan tahun kedua sama, berarti perusahaan itu tidak baik jalannya. Nah, tidak baiknya itu di mana? Apakah biaya atau beban yang terlalu banyak, atau memang usahanya tidak prospektif lagi gitu. Nah ini nih paling gampang kita lihat ini ya. Jadi standar, kita menentukan standarnya dulu, alat ukurnya apakah sesuai gitu ya. Nah, kalau iya berarti tentukan, teruskan. Tapi kalau tidak, nah sesuaikan performa atau standar kita. Berarti apanya yang harus di-improve lagi di tingkatan sini gitu. Nah, ini proses pengendaliannya. Nah, ini harus ada gitu ya. Nah, kita pun secara pribadi harus bisa menilai menilai diri kita sendiri gitu. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, ya maka rugi misalkan. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Nah, ukurannya terserah Anda. Misalkan hari ini, misalkan Anda menentukan standarnya tahun 2014 ini, akhir tahun misalkan punya tabungan sekitar berapa puluh juta gitu. Ya. Nah, ternyata pada akhir tahun tidak tercapai. Ternyata tabungan kita lebih banyak tahun sebelumnya. Nah, maka mulailah dievaluasi di situ. Apa saja yang membuat kita tidak mencapai? Kemudian kalau memang ternyata lebih, maka standar kita sudah terlewati. Oke. Nah, kalau yang ini kita sering sebut klasifikasi lah, ya. Klasifikasi manajer. Ya. Ada tingkatan, ada lingkup, ada keahlian. Nah, mulai dari tingkatan manajer yang ini, top manager, ada presdir, mulai top manager, ada middle, ada first line, office, mandor, ya. Ini di sini. Supervisor itu sama dengan mandor lah, ya. Nah, kalau lingkup, maka di perusahaan itu ada manajer sumber daya manusia, manajer operasi, pemasaran, informasi, keuangan, manajer di bidang lain. Nah,
Manajer di bidang lain ini umumnya kita sering sebut rumah tangga perusahaan, ya, BURT, badan usaha, badan urusan rumah tangga gitu ya, rumah tangga perusahaan. Nah, eh, kalau yang apa namanya, yang sebelah sini ini keahliannya. Nah, rekrutmen manajer itu berdasarkan kebutuhan. Kalau manajer SDM butuh orang yang apa namanya, keahlian teknik, maka carinya yang keahlian teknik, jangan cari keahlian yang konseptual gitu ya, karena akan beda. Gitu. Nah, kemudian keahlian hubungan manusia, ini maksudnya apa? Adalah hubungan komunikasi gitu ya. Karena tren sekarang ini eh, perusahaan gitu ya, itu punya yang disebut namanya eh, corporate ini apa namanya? Sebentar, corporate secretary. Ya. Dia bukan sekretaris perusahaan, tapi semacam PR, ya, public relationnya perusahaan, corporate secretary. Nah, kenapa penting gitu? Karena ternyata kebelakangan ini banyak tuntutan gitu ya. Sebentar-sebentar itu banyak tuntutan dari para pekerja, tuntutan dari organisasi nirlaba, NGO gitu ya, mengenai hak-hak karyawan. Nah, kalau si corporate sekretarinya ini tidak pandai mengelola isu, bahasanya itu ya, mengelola isu yang ada gitu ya, maka perusahaannya akan apa namanya, merosot gitu ya, akan dijauhi. Nah, oke. Nah, nah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, kegiatan belajar 3 ya, mengenai entrepreneurship ya. Nah, ini yang pertama, mempertimbangkan prinsip-prinsip dan berbagai sila bisnis. Perilaku yang mencapai, ini yang mau dibahas. Oke, kita lanjut saja. Nah, inilah, ini ada di buku Anda nih. Ya. Jadi sering kita dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Jadi orang-orang yang wirausaha itu adalah orang-orang yang kalau bahasa di sini adalah gagah, utama, ya, berani. Berani kenapa? Karena dia berani mengambil resiko. Ya. Orang lain jalan ke kiri, dia sendiri jalan ke kanan gitu ya. Kita sering sebut orang-orang seperti ini adalah risk lover. Nah, orang-orang yang suka tantangan. Nah, orang-orang yang suka tantangan biasanya akan mendapatkan hal yang berbeda gitu ya. Pernah kita dengar ya istilah ini nih, ya. Anda pernah dengar high risk, ya, high return, ya. Nah, high risk, high return. Jadi resikonya tinggi, maka tingkat kembaliannya kan tinggi juga, atau tingkat dapatnya juga tinggi gitu. Kalau kemudian ada kebalikannya, low risk, low return. Nah, jadi kalau resikonya rendah, maka tingkat pengembaliannya juga rendah. Nah, kalau yang ini nih, coba Anda lihat ya, no risk, ya, no return. Ya. Nah, tidak ada risiko maka tidak ada kembalian, tidak ada yang masuk gitu. Kita tidak jalan, maka kita ya udah diam saja, tidak akan dapat apa-apa. Ya. Tapi orang-orang yang risk lover itu ini milihnya yang ini. Maka para wirausaha itu adalah orang-orang yang berani mengambil risiko tinggi, sehingga dia akan dapat yang lebih banyak.
ya. Nah, low risk, low return, ya, artinya orang tidak semuanya berani mengambil resiko yang sangat tinggi, maka dia cari yang safety. Nah, biasanya orang yang safety itu apa namanya? Contohnya adalah kerjanya bulanan gitu ya, gajinya bulanan gitu ya. Tidak mencoba bisnis sendiri. Jadi, nah, kalau yang di sini bisa dapat 30 kali, di sini hanya 1 kali. Tapi yang lebih parah yang mana? Yang ini. No risk, no return. Artinya orang eh, malas gitu ya. Orang malas atau orang yang tidak mau usaha gitu. Jadi kalau orang yang tidak memilih dua ini, ya, maka masuknya kategori ini. Nah, Bapak Ibu adalah termasuk orang yang di sini gitu. Karena berani mengambil resiko kerja di mana di luar negeri gitu. Ya. Nah, orang-orang yang mengambil resiko kerja di luar negeri umumnya penghasilannya lebih besar dari yang dalam negeri. Nah, resikonya apa? Banyak gitu ya. Tidak ketemu keluarga, itu kan resikonya tinggi banget. Ya. Kalau yang orang sini tiap hari ketemu keluarga, tapi resiko returnnya juga dia rendah. Kalau yang di sini karena jarang ketemu keluarga, maka penghasilannya besar di sini. Ya, karena sudah memperhitungkan. Oke, jadi wirausaha itu adalah orang-orang yang utama, gagah, ya, luhur, berani, teladan. Nah, suwa itu sendiri, hasta itu tangan. Jadi berdiri di atas tangan sendiri, tidak tergantung orang lain. Oke. Nah, nah ini, ya, ini silakan Anda baca penjelasannya di dalam modul ya, ya. Tapi apa namanya? Saya kira dari kalimat yang ini bisa kita sudah inilah apa namanya kita simpulkan bahwa karakter orang yang wirausaha itu adalah dia berbeda dengan orang lain dalam menentukan hidupnya sendiri gitu ya, dalam melakukan usaha. Jadi berani mengambil resiko lah. Ya, jadi wirausahawan itu adalah orang-orang yang cerdas gitu ya, orang-orang yang pintar karena tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, nah ini ya, ini beberapa poin yang saya coba rangkum dari apa namanya modul Anda. Ya, ini ada beberapa pendapat ya. Ini ada McClellan, ada Stead. Bapak Ibu kalau ada kalimat at all, ya kalimat yang ini ya at all, ini artinya penulisnya bukan hanya satu, tapi banyak. Ya. Bukan hanya steady tapi banyak. Ya. Ada di belakangnya 3 atau 4 orang di sini. Ya. Nah kalau ini Soekardi, nah McClellan bilang apa? Kebutuhan berprestasi, ya, rasa tanggung jawab yang tinggi, pemilihan risiko yang moderat, adanya persepsi terhadap keyakinan sukses. Nah, orientasi masa depan. Nah, kalau Bapak Ibu orientasinya masa depan, maka kita termasuk orang-orang yang tadi disebut wira tadi gitu ya. Jadi kita kuliah, kita kerja saat ini adalah orientasinya ke depan gitu. Bukan orientasi saat ini gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini ada penuh apa namanya penuh dengan ini jelas tujuannya gitu ya. Nah ini apa namanya ciri-ciri wirausaha berdasarkan beberapa pendapat ya. Oke. Nah, kalau ini debatable ya. Ini debatable. Jadi sifat wirausaha bukanlah terbentuk dari keturunan, namun karena lingkungannya. Ya, jadi kalau anaknya misalkan bapaknya dulu adalah
wirausahawan, businessman gitu ya.